Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang bisa hadir di pertemuan kali ini, di pertemuan ke-6 ya ini. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Mohon maaf kok ada yang ganti imersifnya ya. Imersifnya jangan diganti, minta tolong. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Kabar baik, Pak. Oke, Alhamdulillah kalau dalam keadaan baik-baik saja, tidak kurang satu apapun ya. Oke, sebelum saya masuk ke perkuliahan minggu ke-6, saya mau review dulu di pertemuan minggu kemarin. Bagaimana? Sudah upload semua untuk alignment horizontalnya? Apakah ada kendala? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Apakah ada kendala? Saya persilahkan. Mungkin Mbak Veronica atau Mas Vincent atau teman-teman yang lain, Mas Obed, ada kendala apa? Mbak Veronica, Mas Vincent, Mas Obed sudah mengupload kan ya? Sudah apa belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Mungkin ada dari Pak. Lagi, Pak. Sedikit Coba gangguan. Kemarin saya di laptop kan Pak udah diserahkan, tapi pas aku buka lagi di HP masih belum ini. Dan jadi tadi dikirim ulang, Pak. oh ya, mohon maaf tadi saya cek, saya kembalikan. Jadi tidak perlu dikembalikan ulang. Jadi biar ada Oh, tandanya sudah diperiksa apa belum gitu. Ya, nanti ya. biar dilanjutkan aja. Mungkin Mas Oh, Obed ada kendala apa Mas Obed? Atau teman-teman yang lain silakan mau bersuara, saya persilakan. Ada siapa ya misalnya? Mas Ahmad, Adrian, silakan kalau ada kendala apa. Mohon maaf, saya mau bertanya, Pak. Silakan Mas Ahmad, Adrian. Untuk untuk perhitungan min-nya, Pak, P2-nya itu kita dapat dari mana ya, Pak? Oke, Ermin dari V2 ya Mas ya. Coba saya bukakan untuk alignment Ini, Pak. horizontal. Jadi belum kita program menjelaskan. Minta tolong dimatikan dulu suaranya, data ini. Oke, mohon maaf ini kok ada suara berisik tadi ya. Oke, mungkin sudah terlihat Mas Ahmad Adrian. Yang ditanyakan yang mana Mas? Kamu pakai SCS atau FC atau yang mana? Sudah bisa dilihat mungkin? Halo Mas Adrian, bisa dengar suara saya ya? Halo Mas Adrian.
Oke, mungkin yang lain bisa menambahkan. Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan perhitungan alignment horizontal? Kalau saya percepat aja ya. Nah, ini sekarang kita masuk di alignment vertikal ya sekarang. Di mana alignment vertikal ini nanti dibagi dua, ada yang tanjakan dan turunan. Yang untuk tanjakan ini alignment FVB, ini cembung, dan nanti ada cekung. Nah, cekung ini turunan. Nah, nanti direncanakan di gambar, sorry, kamera saya mati. Nah, nanti di gambar coba direncanakan kira-kira daerah mana yang vertikal, yang mana, sorry, vertikal cembung, yang mana vertikal cekung. Nah, kalau misalnya saya boleh menggambarkan, misalnya menggunakan ini, nah rencana saya jalan ini akan diuruk misalnya 10 cm misalnya. Berarti harusnya 0,10. Sorry, PL terus menggunakan orto misal 0,10. Tak kelihatan ya ini ya. Coba saya ganti L sama dengan 10. Mulai dari sini misalnya PL-nya. Dari sini mau saya naikkan, di sini tiap ini adalah 10 cm. Ini juga 10 cm. Biar datar, kemudian di sini juga seperti itu. Dan selanjutnya, atau nanti bisa sama dengan ini, misal. Atau ini saya bikin datar. Ini kalau tidak memungkinkan ya sudah. Terus di sini juga. Nah, misalkan seperti ini. Misal saja ini. Ini kayaknya terlalu tinggi ini. Dibikin tengah. Kemudian ini saya rubah yang tadi awalnya merah terus jadi berwarna biru. Nah, ini udah kelihatan. Nah, jadi rencana saya jalan ini akan sedatar mungkin. Salah satu indikatornya ini nanti sudah di PowerPoint itu ada. Coba kalian baca nanti untuk jalan itu prosentase minimumnya berapa untuk kemiringannya. Kemiringan turun maupun kemiringan naik itu berapa? Lihat standarnya berapa? Berapa persen? Misalnya di sini jadi 11% ini. Ini tidak boleh jadi 11%. Diusahakan sedatar mungkin misalnya. Ini coba saya naikkan. Nah, misal seperti itu. Ini jadi 7%. Nah, otomatis yang di daerah sini, ini akan menguruk tanah. Jadi kalau misalnya saya beri hatch, biar ini datar, nah ini akan ada urukan tanah sebesar berapa ini. Saya ambil sementara sembarang hatch, kemudian saya isi di sini. Nah, kira-kira ini adalah luasan yang akan diberikan urukan tanah. Nah, tinggal lebar jalannya rencananya berapa. Nah, ini sesuaikan dengan data perencanaan. Kalau tidak salah kan arteri sekunder atau arteri primer ya, saya lupa. Kalau tidak salah arteri intinya. Arteri lebar jalannya minimum 3,5. 3,5 nanti dikalikan 2 lajur kiri dan lajur kanan sehingga ketemu 7 meter. Tinggal dikalikan panjang luasan ini dikalikan dengan lebar jalan yaitu 7 meter. Seperti itu. Ini untuk vertikal ya. Nah, untuk horizontal kemarin kan sudah ngitung tikungannya, sudah ketemu gambarnya bagaimana. Kemudian nah ditentukan trase jalannya seperti apa. Ini misalnya CL di tengah-tengah ya. Terus diuruk tadi 5 cm. Nah, ini tentukan 5 cm. Sorry. 0,5. 0,5. Nah, ini misalnya CL-nya di tengah-tengah seperti ini. Terus kalau ngambil sampai sini misalnya.
Turunnya 2%. 2%. Ini 5%. Ini 5%, saya mirror. Sorry. Kira-kira seperti ini. Ini kalian tentukan batasnya berapa. Tadi lebarnya berapa maunya. 7 meter, ini 3,5. Ini 3,5. Berarti ada di sini. Nah, ini harus ada urukan lagi di sini. Pakai garis bantu aja. Terus ini mirror. Ini sudah sampai sini. Oke. Sudah. Ini sudah, saya delete. Saya delete. Nah, berarti di sini harus ada dinding penahan tanah. Dinding penahan tanahnya di STA ini misalnya saya ambil saja copy, kemudian sini ini harus naik 50 cm. Misal 0,5. Ini kebanyakan nih. Saya turunkan aja. Jadi 0,1. Nah, ini di kiri dan kanan. Saya mirror. Berarti di daerah sini harus dibatasi dengan dinding penahan tanah seperti itu. Nah, ini kan baru di STA 00. Nah, kalian lanjutkan. Ini berarti harusnya di copy. Di copy ke bawah. Nah, yang awalnya ini tidak ada. Jadi ada sekarang. Nah, untuk lapisannya nanti terakhir. Karena lapisannya sudah punya semua ya. Lapisannya sudah ada yang pakai elaston, intinya 3 lapis. Sekarang tinggal lapisannya berapa misal. Saya mau pakai lapisannya 3 cm misalnya. Saya offset 0,3. Kebanyakan 0,03. Saya offset 3 cm misalnya. Ini 3 cm. Kemudian lapisan di bawahnya 5 cm. 0,5. Kemudian offset 10 cm. 0,1. Nah, tidak kelihatan ini. Tinggal diisi. Mau menggunakan isiannya terserah. Mau pakai hats yang bagaimana terserah. Tapi setidaknya diberikan keterangan nanti terakhir. Contoh misal saya beri hats di sini. Kok tidak bisa? Ada yang kosong. Kemudian extend dulu. Ya sudah, sini juga di extend. Nah, ini sudah di extend semua. Silahkan nanti diisi hats. Terserah mau hatsnya pakai apa. Pakai point. Nah, ini mau diisi. Sorry, kok masih tembus ya? Oh, ini masih belum nyatu. Saya ulangi, hats. Per layer ya. Layer yang di bagian bawah, LPB, pondasi bawah. Nah, ini pondasi bawah. Saya beri hats seperti itu. Tidak terlihat. Kita mainkan di skalanya. Saya ulangi, hats. Di pick point. Kemudian diambil yang mana mau diberi hats. Kemudian skalanya. Coba pakai 0,1. Kita preview dulu. Masih kebesaran. 0,01.
0,01. Poin valid 0,05. Nah, misal seperti ini. Nah, ini bisa. Oke, coba menggunakan yang lain. Untuk lapisan yang lain. Tadi LPB, sekarang LPA, lapis fondasi atas. Kita pakai pick point, terus ambil yang lapis berikutnya, yaitu lapis fondasi atas. Kita preview. Tidak kelihatan. 0,09. Terlalu kecil. 6. Masih terlalu kecil. 0,07. Masih terlalu kecil. 8. Ini kok besar banget ya. 0,075. Ya, intinya diberi hat saja ya. Nanti disesuaikan skalanya. 0,8 misalnya. Oke. Sudah. Sekarang lapis pondasi. Sudah lapis pondasi atas. Kemudian lapis permukaan atau surface. Nah, surface-nya diberi hats apa terserah. Mau menggunakan yang mana. Misal saya kasih solid aja sudah. Solid. Karena ini nanti tidak kelihatan juga nanti di gambar. Udah. Oke. Udah. Nah, ini nanti tinggal dikasih keterangan. Kasih keterangan di sini misal snapnya mati ya ini. Bentar. Setting yang nearest. Oke, misal di sini ada di sini. Ini apa? Ini apa? Kemudian ini ya sudah, ini tinggal dikasih teks. Teksnya mana ya? Teks. Ini teksnya mau dikasih misalnya di sini Plaston AC WC misalnya. Nol koma satu. Kemudian di sini lapisnya apa ini contohnya? Stabilitas tanah. Kemudian selanjutnya SIR2. Nah, ini tinggal di copy. Nanti ini STA 1, kemudian STA 2-nya, STA 0,50-nya bagaimana? Tinggal kalian copy ke bawah, terus kalian rencanakan. Nah, ini terkait dengan implementasi dari horizontal kemarin. Seperti itu. Nanti kelihatan di sini tebalnya berapa. Kalau bisa di sini nanti dikasih keterangan. DC 3 cm. Stabilitas tanah 5 cm. Semakin ke bawah lapisannya maka akan semakin tebal. 16 cm. Oke, sudah. Nah, tinggal di bawah ini nanti berarti kalau misalnya sampai seperti ini tebal apa ini di sini? Coba misalnya saya beri hat saja biar membedakan. Coba saya beri earth. Nah, ini tinggal dimasukkan di sini. Kayaknya yang di sini saja bisanya, yang di sini tidak bisa belum. Ini saya extend dulu biar bisa menyentuh DPT-nya. Nah, ini saya beri hatch earth. Earth-nya mana tadi? Nah, earth titik point. Kemudian arsirannya sebelah sini dan sini. Oke.
Ini misalnya saya beri 0,1 misalnya. Kecilan. 0,9. Oke, bisa misalnya. Sudah, ini berarti copy lagi. Ini adalah tinggal saya panjangkan. Urukan tanah berapa senti ini? Kalau misalnya kita ambil titik tengahnya saja, titik tengahnya mana ini? Sini aja sampai dengan sini 32 cm. Ya, sorry. Kenapa yang kehapus hatch-nya? Oke, sudah. Sini CL. Tahu istilahnya center line. Nah, ini CL. Oke, kurang lebih seperti itu untuk penggambaran dari implementasi alignment horizontal kemarin. Nah, ini silahkan dilanjutkan sampai dengan STA 895. Nah, untuk vertikal yang minggu sekarang, ini kita implementasinya sama, berarti sama di sana. Jadi tingginya yang di sini, di STA 00 ini, harus sama dengan yang ada di gambar sini. STA 00. Nah, ini tingginya berapa di sini? 50. Nah, di sini juga harus 50. Nah, di sini harus 50. 5 meter. Seperti itu. Nanti berikutnya juga seperti itu. Di STA 050, tingginya di sini berapa? Sini dibuat berapa di sini? 8 meter. Nah, urukannya sampai 8 meter ini. Nah, oke. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan alignment horizontal dan alignment vertikal. Untuk menggambarnya nanti bisa dilanjutkan dari STA 0 sampai STA 895. Oke, untuk ketentuannya nanti bisa dilihat di PPT yang sudah saya bagikan. Kalau untuk tanjakan dan turunan ini harus berapa persen. Turunnya berapa persen, naiknya berapa persen. Itu ada maksimum dan minimumnya. Jadi biar tidak terlalu menanjak atau tidak terlalu menurun. Karena nanti bisa membahayakan pengendara pada saat mau naik ataupun turun. Oke, kita karena ini daerahnya daerah landai atau daerahnya nanti daerah sawah, jadi kita anggap datar. Jadi sebisa mungkin perencanaannya juga nanti harus selandai mungkin. Kalau ini kan ya sudah, ini berarti harus menguruk tanah sedalam atau setebal 8 meter. Karena untuk melandaikan dari jalur atau elevasi jalan desain. Nah, ini yang opsi pertama. Opsi kedua boleh seperti ini. Misal saya mau melandaikan dengan cara menggali. Nah, ini misal saya gali dari sini, ini ke sini, kemudian ini ke sini, dan selanjutnya. Nah, kalau tadi diuruk, sekarang digali. Sekarang saya hatch. Yang tadi hatch-nya seperti itu untuk urukan. Coba saya menggunakan ini. Nah, maka daerah dengan hatch yang berbeda dengan yang di atas ini dinotasikan dengan galian.
Daerah sini nanti digali berapa? Nah, ini harus disesuaikan juga dengan di horizontalnya. Nah, ini kan 4 meter. Berarti di daerah sini turun 4 meter. Permukaan ini akan turun 4 meter. 0,4. Turun 0,4. Misal seperti ini. Nah, jadi akan turun sedalam 4 meter ini. Seperti ini. Ini opsi kedua. Coba diberi HUD lagi. Jadi kalau mau turun atau maupun diuruk ataupun mau digali, itu kalian menentukan. Yang mana yang pelaksananya lebih mudah. Tapi secara logikanya, kalau jalannya baru, itu harusnya diuruk. Dan ketebalannya harus diperhatikan. Tidak boleh lebih tebal sampai 10 meter misalnya. Kalau 8 meter tadi masih bisa. Kalau sampai 10 sampai 15 itu terlalu riskan nanti. Lebih baik digali. Karena kalau menguruk tanah berarti kita menambah volume tanah yang sudah ada. Nanti diperhatikan kira-kira ada yang melebihi dari 15 meter apa tidak. Kalian lihat. Nah, ini masih 72 meter. 7,2. Silakan nanti perencanaan seperti apa. Mungkin pada saat di ujung ini bisa dikepras. Tapi hati-hati di sini kan kalau tidak salah ada jembatan. Nah, harusnya berarti di sini ditimbun biar nanti landai. Kalau ini sementara kemiringannya, kok ini berubah ya? Sebentar, kemiringannya berapa ini? Bisa ganti dulu modelnya. Anonet ini mana anonetnya? Ini manage. Jadi ganti yang basic aja. Ini untuk anonet. Anonetnya mana berubah? AutoCAD. Dimensi. Ini. Nah, ini 10. Nah, coba ditimbun mungkin bisa menjadi 5 derajat nanti kalau sudah ditimbun. Jadi biar landai seperti itu. Nah, kalau sudah ada anyaman vertikal sudah digambar, anyaman horizontal sudah digambar, berarti bisa melanjutkan ke perhitungan backup volume. Nah, nanti dimasukkan di sini. Apakah nanti digali atau nanti ditimbun? Silakan kalian tentukan. Di sini sudah saya berikan formulir kosong atau Excel yang kosong. Nah, ini ada dinding penahan tanah. Dinding penahan tanahnya mau digali apa ditimbun. Nah, itu tergantung dari perencanaan kalian masing-masing. Biasanya galian ini untuk pondasi jalan. Kalau misalnya menggunakan gambar yang kedua, opsi yang kedua tadi, berarti harus digali sedalam 4 meter. Atau menggunakan opsi yang pertama, pondasi jalannya dinaikkan 5 meteran misalnya. Nah, silakan di STA 0 berapa meter luas area, kemudian dikalikan dengan panjang. Ketemu nanti jumlah. Nah, ini sampai 895. Nah, kalau tidak perlu ditimbun atau tidak perlu digali, ya sudah, dikosongkan saja. Kalau ini sementara sampai 553 harus ditimbun. Nah, ini tinggal ditambahkan. Nanti bisa dirubah ini. Dari STA ini bisa dirubah. Intinya sampai STA 895 sudah punya galian dan timbunan. Nah, kemudian bahu jalannya tadi belum sempat digambar ya. Bahu jalan itu lebarnya minimum adalah 50 cm atau setengah meter. Jadi tinggal dipanjangkan dari 3,5 jadi tambah 50 cm, 50 cm jadi 4 meter. Jadi masing-masing
gambar yang ini, sebentar saya alihkan ke gambar. Nah, gambar ini panjangnya yaitu 4 meter. Sampai sini 4 meter. Dan ini saya mirror. Nah, ini sampai sini 4 meter. Jadi 50 cm untuk bahu jalan. Oke, saya kembalikan ke Excel tadi. Sudah, nah ini baru, ini selanjutnya bisa kalian kerjakan. Tapi setidaknya sudah mengisi perhitungan galian maupun perhitungan timbunan. Itu. Sambil bisa nyicil, udah bisa mengisi volume untuk galian dan timbunan. Tapi yang paling penting gambarnya dulu. Silakan gambarnya diselesaikan. Yang alignment horizontal sudah selesai gambarnya. Potongannya sudah dapat semua, potongan melintang, potongan memanjang. Yang ini potongan melintang atau cross section. Ini sudah digambar, ini existing, kemudian ini rencana. Rencananya seperti ini, Pak. Oke, ini tinggal dikasih keterangan lagi. Copy. Ini dinding penahan. Nah, ukurannya nanti menyesuaikan, tergantung mau di rencananya seperti apa DPT-nya. Ini kalau ini ukurannya 31, tingginya 1 meter. Kalau ini bisa dilebarkan jadi 50 ya. Tinggi sininya berapa? Tinggi yang terpendam 38 cm. Nah, ini nanti sesuaikan ya. Ini kan, ini ini 1, misalnya ini 0,5, terus yang terpendamnya 0,5. Misal seperti itu yang standarnya. Berarti kurang 20 cm harusnya ini, sekitar 20 cm-an. Nah, itu harus sesuaikan nanti. Sama kiri kanan berarti ada DPT-nya. Karena kan sebagai pembatas jalan nanti di samping kiri dan kanan itu harus ada drainase. Ini juga sebagai, kalau di PU, Bina Marga, itu sebagai pembatas bahwa bangunan hanya boleh dibangun selebar atau batasnya 1,5 meter dari di sini drainase. Jadi dipukul mundur 1,5 meter baru boleh membangun bangunan. Ini kalau di jalur utama ya. Kalau di dalam gang mungkin itu nanti menyesuaikan. Oke, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke, sebentar ya. Oke, mohon maaf terpotong. Silakan, mungkin ada yang ingin bertanya terkait dengan perencanaan selanjutnya. Alignment horizontal sudah, sekarang alignment vertikal. Setelah alignment vertikal berarti bisa melanjutkan ke perhitungan. Silakan, mikrofonnya sudah saya aktifkan kalau ada yang ingin bertanya.
Atau tambah bingung? Ada pertanyaan, Pak. Siapa? Silakan. Pak, Ya, silakan. Atas nama siapa? Krisda Rusminlado, Pak. Siapa? Krisda Rusminlado. Coba saya kembalikan ke biasa aja ya. Silakan, Krisda. Ini kameranya tidak diaktifkan makanya. Silakan, Mbak Mas. Silakan. Mas Krisda Rusminlado. Silakan. Ada pertanyaan apa? Terima kasih, Pak. Pak. Bisa selesai ya. Silakan. Pak, untuk cara penentuan jenis tikungan yang digunakan apakah tergolong tikungan SCS, FC, dan SS itu bagaimana, Pak? Oke, terus? Itu aja, Pak. Oke, terima kasih Mas Krisda. Siapa tadi? Mana tadi namanya? Oke, begini. Ke minggu kemarin kan sudah saya jelaskan sebenarnya. Kalau mau diputar lagi video yang sudah saya share di Google Classroom, silahkan. Intinya kita merencanakan tikungan itu seideal mungkin ya. Yang pertama itu kita harus mengupayakan tikungan itu modelnya SCS ya. Setelah SCS nanti FC, setelah FC baru SS seperti itu. Coba nanti dilihat di video YouTube yang sudah saya share minggu lalu, 2 minggu yang lalu kalau tidak salah itu. Kita mengupayakan yaitu pertama harus SCS terlebih dahulu. Setelah SCS, full circle, baru nanti di SS spiral-spiral. Seperti itu. Mungkin bisa menjawabkan Mas, siapa tadi namanya? Krisda Rusminlado ya. Oke, ada teman-teman yang lain mungkin yang mau menambahkan atau yang ada yang kurang jelas, saya persilahkan. Atau sudah cukup jelas, bisa dilanjut ya. Silakan nanti dilihat di Google Classroom-nya. Sudah saya tambahkan untuk perhitungan minggu ini, saya double, jadi ada alinyemen vertikal dan bisa menyicil untuk perhitungan galian. Itu Excel-nya sudah saya tampilkan, jadi menggunakan, coba saya bukakan saja ya, biar tidak bingung. Nah, ini sudah bisa menggunakan data perencanaan ini. Data perencanaan sudah saya share di Google Classroom di minggu ke-6, yaitu data perencanaan untuk perhitungan galian maupun timbunan. Seperti itu. Oke, ini mungkin terlalu berat. Nanti silakan bisa dibuka masing-masing. Yang penting ini sudah saya share. Ini sudah saya. Nah, ini sudah. Silakan nanti bisa menggunakan form yang ini ya, atau sheet Excel yang BU volume, backup volume. Nanti menguploadnya juga pakai ini. Jadi sudah dihitung. Silahkan tadi nanti ditambahkan di sini. Nah, kalau memang dirasa butuh sampai STA 895 silakan ditambahkan. Ini masih bisa diedit. Ini juga masih bisa diedit. Seperti itu. Oke, itu untuk minggu sekarang. Jadi ada 2, alinyemen vertikal. Tadi terkait dengan cembung dan cekung. Kemudian perhitungan galian. Perhitungan galian kalau memang ada galian. Kalau memang ditimbun semua ya silakan. Nanti dimasukkan di timbunan. Seperti itu. Oke, sudah cukup jelas? Atau ada yang masih kurang jelas? Saya persilakan.
Sudah paham ya? Mungkin dicoba dulu ya. Nanti kalau ada yang ingin didiskusikan, silakan didiskusikan di Google Classroom. Pak, ini kalau saya ketemunya sekian, apakah boleh? Tidak apa-apa, nanti silakan diskusikan di Google Classroom. Nah, tapi pertanyaannya kan kalian tidak bisa ngomen ya. Jadi silakan nanti di tugasnya saja di sini. Nah, ini di tugas ini kalian lihat ya tugas di sini ada kolom komentar di sini. Silakan nanti kita diskusi di sini kalau memang terkait dengan perhitungan kalian. Kemudian kalau misalnya ada alinyaman vertikal yang membingungkan juga silakan dilihat tugas ini, terus di petunjuk ini silakan di sini. Nah, nanti di share aja di sini. Ada ketemu kendala apa silakan dimasukkan di sini. Seperti itu ya. Oke, saya rasa sudah cukup. Udah hampir jam 1. Kalau memang tidak ada pertanyaan bisa kita akhiri. Baik, Pak. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.